Pemirsa, insiden robohnya musola Pondok Pesantren Al-Khozini dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dari hasil pendalaman, kasus ini diduga ada kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka-luka. Usai dilakukan penyelidikan, proses hukum insiden robohnya musola Pondok Pesantren Al-Khozini dilanjutkan ke tahap penyidikan. Sebelumnya proses penyelidikan di lokasi dilakukan tim gabungan Baraskrim dan Baraskrimum pasca diselesaikannya proses pencarian korban dan penanganan pengangkatan puing-puing sisaan bangunan. Insiden ini pun kini dilanjutkan ke dalam proses penyidikan dan gelar perkara. Penyidikan. Nah, oleh karena itu, maka kami secepatnya juga akan mulai melakukan proses dari pemanggilan saksi tentunya, kemudian meminta keterangan ahli yang nantinya menjadi proses keterangan ahli yang menjadi salah satu alat bukti yang dapat digunakan untuk proses pembuktian peristiwa pidana. Sebanyak 17 saksi diperiksa untuk mendalami penyebab kegagalan konstruksi bangunan musola yang ambruk. Ada dugaan kelalaian pada kasus ini, sehingga polisi menjerat dengan pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka. Untuk minta keterangan resmi dari ahli teknik sipil, ahli bangunan, gedung, untuk menganalisis penyebab pasti mengenai kegagalan konstruksi. Begitu juga ahli hukum pidana yang memperkuat unsur-unsur pidana yang dipersangkakan. Dan kemudian tindak lanjutnya, hari ini pun juga rencananya kami melakukan kegiatan gelar perkara untuk meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Meski kasus ini naik ke tahap penyidikan, namun belum ada tersangka yang ditetapkan oleh Polda Jawa Timur. Tim Liputan, A-News melaporkan. Pemirsa, relawan Joko Widodo dan Peradi bersatu datangi Mabes Polri guna mengirimkan surat keberatan hukum untuk mendesak Polri segera menuntaskan kasus ijazah Joko Widodo. Mereka meminta Polri untuk mendesak Polda Metro Jaya agar segera menetapkan tersangka dugaan pencemaran nama baik kasus ijazah Jokowi. Polri diam, ya. Karena kenapa datang di sini? Karena Polri melambat laporan, ya. Laporan Pak Jokowi. Kasus ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo masih terus bergulir hingga kini. Gabungan relawan Joko Widodo, Prabowo Subianto, Gibran, dan Peradi bersatu mendatangi Mabes Polri untuk mengirimkan surat keberatan hukum pada Kamis siang. Mereka menyebut surat ini dikirimkan untuk meminta Polri agar mendesak Polda Metro Jaya segera menuntaskan dugaan pencemaran nama baik kasus ijazah Joko Widodo. Relawan menilai pihak Polda Metro Jaya lambat dalam menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka dalam kasus ini, meskipun kasusnya sudah naik ke penyidikan. Dan kita meminta kepada Mabes Polri dan juga Polda Metro Jaya untuk segera melaksanakan gelar perkara dan menetapkan status hukum Pak Jokowi, sehingga ini jelas terang benderang dan tidak ada lagi yang namanya polarisasi di bawah, dan tetapkan mereka semua sebagai tersangka terhadap kasus ini yang sebenarnya kasus kecil, ya. Cuman karena dia sudah membawa-bawa marwah Polri, sudah menginjak-injak harga diri Polri, seolah-olah polisi itu takut sama mereka, Nah, untuk itu kami memberikan surat pengawasan dan keberatan hukum terhadap penyidikan di Polda Metro Jaya. Sebelumnya Roy Suryo juga sempat mendatangi Mabes Polri pada 6 Oktober lalu dan mendesak agar kasus dugaan ijazah palsu Jokowi dibuka kembali. Dari Jakarta, Amrina Rida, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih menjadi perbincangan publik. Kelompok masyarakat dari Aliansi Pro Demokrasi Jawa Tengah dorong agar dokumen dibuka transparan. Perwakilan Prodem Jawa Tengah mendatangi kantor Komisi Informasi Publik atau KIP Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang pada Kamis siang. Kedatangan mereka merupakan tindak lanjut dari aduan yang sebelumnya dilayangkan oleh seorang pengacara bernama Taufik pada tanggal 18 September 2025. Tujuan mereka untuk mencari kepastian data dan memastikan kecocokan antara ijazah yang sudah diberikan oleh KPU Pusat dengan yang dimiliki oleh KPU Surakarta.
Presentasi terkait kita tanyakan tadi adalah kenapa KPU Solo nggak mau ngasih, sedangkan KPU Pusat sudah ngasih, kan gitu. Kenapa masih harus disengketakan, dikipkan gitu. Jadi masyarakat ini bertanya-tanya, ada apa sih kan gitu tentang KPU Solo, dan KIP sangat respon lah terhadap kita untuk membantu menangani sengketa yang terjadi antara pihak pemohon ya kita sama teman-teman, kalau kita ini memperhatikan supaya tidak simpang siur informasi publik itu. Pemirsa, kasus ijazah Jokowi seperti drama seri yang tidak ada akhir. Dewan Pers pertanyakan arah dari kasus ijazah Presiden ke-7 Republik tersebut. Kasus ijazah Joko Widodo seperti drama seri yang tak ada akhir. Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat pun ikut berkomentar. Sebab menurut Komarudin hanya di Indonesia ijazah presiden dipermasalahkan. Komarudin pun mempertanyakan maksud isu ijazah Jokowi tersebut. Saya sendiri tidak tahu, Bu, agenda apa, drama apa yang tengah dipertontonkan di balik drama ijazah ini. Pasti di belakang itu ada agenda-agenda yang ada di balik cerita di permukaan. Padahal masalah ijazah itu kan hal yang sepele. Tunjukkan dengan bangga dan sukarela, silahkan diuji di lab sehingga selesai masalahnya. Tapi nyatanya itu tidak atau belum dilakukan. Kasus ijazah Jokowi telah bergulir berbulan-bulan bahkan mencapai setahun. Sejumlah pihak mempertanyakan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Bahkan proses hukum pun tengah berjalan. Namun Jokowi tetap dengan pendirian ijazah akan ditunjukkan di persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindosia bersama saya Nata Arman. Pemirsa, kecelakaan maut kembali terjadi di Subang, Jawa Barat. Truk muatan air mineral menabrak 5 kendaraan di depannya saat jalan menurun di Cijambe, Subang, mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan 5 orang lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan maut kembali terjadi di Subang, Jawa Barat. Truk muatan air mineral menabrak 5 kendaraan di depannya saat menurun di Cijambe, Subang, Jawa Barat. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat sebuah truk muatan air mineral menabrak pick-up yang membawa warga hingga terbalik dan penumpang berjatuhan. Kecelakaan beruntun ini terjadi di Jalan Raya Bandung, Subang, tepatnya di Kecamatan Cijambe, Subang. 5 kendaraan yang ditabrak yaitu 3 minibus, 1 pick-up, dan sebuah sepeda motor. Akibat kecelakaan ini, ketiga korban tewas adalah perempuan dan 5 orang mengalami luka-luka. Seluruh korban adalah rombongan calon pengantin yang baru saja selesai melamar. Terus nggak tahu dari belakang langsung ada bunyi brak gitu. Berapa mobil Kak? Kemungkinan ada 5. 5 ya? Iya. Dari arah kemana? Atas. Oh, dari atas mau ke arah Subang. Ke arah Subang. Polisi masih melakukan penyelidikan akibat kecelakaan ini, sementara korban dibawa ke RSUD Subang. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Pemirsa,